Shalom jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh dibangunkan Tuhan dari istirahat malam kita. Dan mungkin di antara kita sudah mulai beraktivitas di hari ini. Tetapi biarlah kita terus melandaskan kehidupan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari saya mengajak kita untuk terlebih dahulu berdoa sebelum kita merefleksikan renungan Gema pada hari ini sesuai dengan Roma pasal 15 ayat 14-33. Mari saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Kami boleh disertai Tuhan sampai pada hari ini. Tuhan, biarlah hidup kami senantiasa terus dilandaskan kepada kebenaran firman dan terus menghidupi kebenaran firman itu di dalam hidup sehari-hari kami. Berkati kami ketika kami akan membuka firman-Mu, membacanya, merenungkannya, dan biarlah Allah Roh Kudus menolong kami untuk menghidupi kebenaran firman itu dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak yang kasih dalam Tuhan, tema renungan Gema kita hari ini adalah misi Injil yang utuh, yang terambil dari Roma 15 ayat 14-33. Tetapi saya akan baca untuk setiap kita ayat yang ke-16 saja. Demikianlah firman Tuhan. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain, sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Martin Luther, Bapa Reformasi Gereja, pernah berkata bahwa di dalam hidupnya dia hanya mengenal 2 hari, yaitu hari ini dan hari esok. Apa yang dimaksud oleh Martin Luther dengan hari ini dan hari esok? Hari esok adalah hari ketika dia berjumpa dengan Allah itu sendiri di dalam kekekalan. Ketika dia sudah menyelesaikan kehidupannya di tengah-tengah dunia ini dan kemudian dia mengalami kehidupan yang kekal itu. Apa yang dimaksud oleh Martin Luther dengan hari ini? Hari di mana dia masih ada dalam dunia, dia masih hidup, dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia lakukan di hari ini. Bapak yang kasih dalam Tuhan, itulah yang menjadi spirit oleh Rasul Paulus. Kita tahu bagaimana kehidupan Rasul Paulus sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kita tahu bagaimana kerusakannya, bagaimana keberdosaannya, bagaimana keganasan Paulus terhadap umat Tuhan, orang-orang percaya. Tetapi ketika Kristus menjumpainya, Kristus menangkapnya, bagaimana Kristus juga memberikan perintah kepada Paulus untuk dia menjadi pemberita Injil kepada bangsa-bangsa secara khusus non-Yahudi di dalam hidupnya. Dan kita tahu Paulus yang sama adalah Paulus yang dipanggil dan tahu panggilannya sebagai pemberita Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Lalu apa yang dilakukan oleh Paulus di dalam pemberitaan Injil? Sehingga tema refleksi atau renungan Gema kita hari ini adalah misi Injil yang utuh. Misi Injil yang utuh seperti apa? Maka yang pertama kita bisa melihat bahwa yang dilakukan oleh Paulus adalah dia memberitakan Injil itu. Apakah dengan kekuatan dirinya memberitakan Injil? Tidak. Tetapi dengan pertolongan, kekuatan, kemampuan daripada Allah Roh Kudus yang terus menuntun Paulus ketika dia memberitakan Injil, memperkatakan akan apa yang Tuhan ingin katakan melalui Paulus. Dia menjadi perpanjangan tangannya Tuhan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, secara khusus kepada orang-orang non-Yahudi yang belum menerima Injil. Pertolongan Roh Kudus menjadi sebuah kekuatan untuk Paulus memberitakan Injil. Yang kedua adalah misi Injil yang utuh adalah Paulus peduli dengan pergumulan dari orang-orang percaya pada saat itu. Kita tahu bagaimana orang-orang percaya secara khusus di Yerusalem, mereka mengalami berbagai penderitaan. Mereka mengalami berbagai kesulitan secara khusus, penderitaan, pergumulan, kesulitan secara ekonomi. Dan Paulus dia men-sharingkan
kepada jemaat-jemaat Tuhan di luar Yerusalem, atau kepada bangsa-bangsa non-Yahudi yang telah percaya pada Tuhan. Dan mereka menerima itu, menerima kabar itu, dan memberikan dukungan dengan memberikan bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Dan Paulus menerima itu. Paulus membawa ke Yerusalem. Kalau zaman sekarang, ketika kita memberikan bantuan, kita bisa transfer. Kita bisa memfasilitasi dengan aman. Tetapi zaman itu Paulus ketika dia harus kumpulkan dan dana itu dia bawa dengan jalan darat ke Yerusalem, sebuah pergumulan tersendiri. Tetapi Paulus lakukan itu karena dia tahu bahwa itu pun bagian dari perjalanan dan pelayanan misi. Bapak yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melihat dua hal ini, dia satu sisi memberikan Injil, menyampaikan kebenaran Allah kepada orang-orang yang belum mendengar itu. Sisi lain, dia dipakai untuk memperlengkapi, mencukupi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan saat itu. Dua sisi ini adalah dua sisi yang berjalan bersama di dalam sebuah pelayanan misi yang dilakukan oleh Paulus. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita bisa berkata itulah pelayanan misi. Itulah sebuah pemberitaan Injil Tuhan. Bukan hanya sebatas memberikan Injil dan membiarkan seseorang terus bergumul, tetapi menolong orang ketika mereka juga bergumul secara sosial, bergumul secara ekonomi. Dan mungkin kita akan bertanya seperti ini, bahwa apakah pelayanan yang dilakukan ini adalah sesuatu yang menunjukkan sepenuhnya Injil itu? Iya, sebuah pelayanan pemberitaan Injil yang kita lakukan, kita harus secara utuh melihat itu, secara utuh menyampaikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah setiap kita yang saat ini mungkin bergumul, bagaimana saya memberitakan Injil, bagaimana saya menyampaikan kebenaran Tuhan, perlengkapi diri kita dengan berbagai cara. Bergumullah itu di hadapan Tuhan. Kalau kita mempunyai sesuatu yang cukup untuk menolong orang, maka gunakan itu untuk menyatakan bahwa kita mengasihi mereka. Tuhan Yesus menolong kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Kami bersyukur Allah yang boleh menyertai kami sampai pada saat ini. Kami rindu ya Tuhan, kami terus menjadi alat-alat di tangan Tuhan untuk memberitakan Injil Tuhan, baik melalui perkataan kami, baik melalui kehidupan kami, maupun melalui apa yang kami lakukan untuk mereka yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan melalui kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.